Bapak, Ibu, saudara-saudara yang diberkati Tuhan kita Yesus Kristus, hari ini tanggal 11 Agustus, judul firman Tuhan, Anaknya yang Kekasih. Saudaraku, mari kita minta kuasa Tuhan, kita berdoa. Ya Tuhan Bapa di sorga, Bapa yang mengasihi kami semua, Bapa yang baik, pemberi kehidupan, mengutus malaikat-Mu yang kudus untuk menjaga memelihara kami semua. Kami puji besarkan nama Tuhan. Saat ini Tuhan, kami semua membutuhkan tuntunan urapan kuasa Roh Kudus. Terangilah pikiran kami Tuhan, sehingga kami dapat memahami akan sabda Tuhan yang akan kami terima saat ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Kolose 1 ayat 13, Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Bapak Ibu kekasih Tuhan, kepada saya ditunjukkan cinta dan kerelaan Allah yang besar dalam memberikan anaknya mati supaya manusia dapat memperoleh pengampunan dan hidup. Ditunjukkan kepada saya Adam dan Hawa yang mendapat kesempatan melihat keindahan dan keelokan Taman Eden dan diizinkan memakan semua buah di taman itu kecuali yang satu. Tetapi si ular menggoda Hawa, lalu ia menggoda suaminya, kemudian mereka berdua memakan buah yang dilarang itu. Mereka melanggar perintah Allah dan menjadi orang berdosa. Berita itu tersiar sampai ke sorga, dan setiap kecapi berhenti. Malaikat-malaikat menjadi susah dan merasa takut jangan sampai Adam dan Hawa mengambil kembali buah kehidupan dan menjadi orang berdosa yang tidak akan binasa. Kesusahan memenuhi sorga karena disadari bahwa manusia sudah hilang, dan dengan demikian dunia yang diciptakan Allah akan dipenuhi dengan keadaan yang akan binasa, menuju kepada kemalangan, penyakit, dan kematian. Bapak, Ibu, saudaraku, seluruh keluarga Adam harus mati. Kemudian saya melihat Yesus yang indah itu dan memandang raut wajahnya yang menunjukkan simpati dan berduka. Saya melihat segera ia mendekati terang yang gemilangnya itu yang mengelilingi Bapa. Malaikat yang menyertai saya berkata, ia bercakap-cakap dalam suasana akrab dengan Bapanya. Kegelisahan malaikat-malaikat tampaknya semakin bertambah sementara Yesus sedang bercakap-cakap dengan Bapanya. 3 kali ia lenyap di dalam terang yang mulia itu, yaitu yang menudungi Sang Bapa, dan pada ketiga kalinya ia datang dari Sang Bapa, barulah kami dapat melihat pribadinya. Wajahnya tenang, bebas dari segala keresahan dan kesulitan, dan bercahaya dengan suatu keelokan yang tidak dapat dilukiskan dengan kata-kata. Kemudian ia mengumumkan kepada kor malaikat bahwa satu jalan kelepasan telah dibuat untuk manusia yang hilang, bahwa ia telah memohon kepada Bapanya dan telah memperoleh izin untuk menyerahkan nyawanya sendiri untuk menebus manusia itu, untuk menanggung dosa mereka dan menanggungkan hukuman kematian ke atas dirinya sendiri. Itulah yang membuka suatu jalan di mana mereka melalui jasa darahnya mendapat pengampunan untuk pelanggaran-pelanggaran yang lalu, dan melalui penurutan akan dapat dibawa kembali ke taman dari mana mereka pernah diusir. Bapak, Ibu, saudaraku, kemudian kesukaan yang tak terkatakan memenuhi segenap sorga, dan paduan suara sorga menyanyikan suatu nyanyian pujian dan syukur. Mereka memetik kecapi dan menyanyi dengan nada yang lebih nyaring daripada yang sebelumnya. Oleh sebab kemurahan dan kerelaan
Allah yang besar menyerahkan anaknya yang kekasih untuk mati bagi bangsa yang telah memberontak. Tulisan permulaan halaman 205-206. Renungkan lebih dalam. Mengapa saya memilih mati untuk dosa-dosa yang sudah dibayar di kayu salib? Saudaraku, anaknya yang kekasih adalah merupakan satu inisiatif yang luar biasa, di mana ketika manusia jatuh ke dalam dosa, Adam dan Hawa, seluruh penduduk sorga berduka cita. Dan pribadi Yesus Kristus menghadap Bapa, berbincang-bincang jalan satu-satunya untuk menyelamatkan manusia adalah Yesus menjelma menjadi manusia dan mati untuk mengorbankan dirinya demi keselamatan umat manusia. Bapak Ibu Saudaraku, mari kita terus mengerjakan keselamatan di dalam pribadi Yesus Kristus yang memberikan kemenangan bagi kita semua. Kita berdoa. Tuhan Bapa kami di sorga, terima kasih banyak pengorbanan yang sempurna yang tidak sanggup kami pikirkan. Demikian juga dengan malaikat-malaikat kudus, bagaimana mereka berduka cita oleh karena pelanggaran Adam dan Hawa. Tetapi akhirnya mereka bersuka cita oleh karena ada jalan keluar bagi manusia yang berdosa melalui pengorbanan Tuhan Yesus Kristus. Bapa, saat ini kami berdoa untuk umat-umat-Mu yang menjalankan bisnis mereka. Tuhan berikan kelancaran, kesuksesan, dan kesejahteraan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.